Tidak semua yang terlihat adalah segalanya. Kadang, sesuatu yang kita baca dengan penuh keimanan justru membuka pintu ke dunia lain. Seperti yang dialami oleh seorang santri ini. Saat ia membaca ayat kursi di tengah malam, dalam keadaan gelap gulita, ia tiba-tiba melihat apa yang tidak dilihat manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari bahaya yang terlihat maupun yang tersembunyi. Di kisah kali ini, kami hadirkan sebuah pengalaman nyata dari seorang santri bernama Ahmad. Ia tinggal di sebuah pondok pesantren di Jawa Barat, dan dikenal sebagai anak yang rajin, kalem, serta sangat suka membaca Al-Quran. Namun, sebuah kebiasaan baik yang ia lakukan setiap malam, ternyata membawa Ahmad melihat sesuatu yang tak semua orang mampu hadapi. Semua bermula dari satu amalan kecil. Ahmad selalu membaca ayat kursi sebelum tidur. Setiap malam, tanpa terlewat. Ia bahkan menambahkannya di sela-sela waktu kosong, seperti saat sendirian di masjid atau ketika bangun tengah malam. Namun malam itu, ayat kursi membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Malam pertama, pintu terbuka sendiri. Ahmad sedang membaca ayat kursi setelah salat tahajud. Masjid pondok sedang kosong, hanya ada dirinya dan suara kipas angin tua yang berderit. Ketika ia membaca ayat terakhir, wala yauduhu hifsuhuma wa huwal aliyul azhim. Tiba-tiba, pintu masjid yang terkunci dari dalam terbuka perlahan. Tak ada angin, tak ada orang, tapi pintu itu bergeser, seperti ada yang masuk. Ahmad hanya diam. Ia lanjut membaca, tapi malam itu, tidurnya tidak lagi nyenyak. Malam kedua, bayangan putih di saf pertama. Saat Ahmad masuk masjid lebih awal untuk salat malam, ia melihat seseorang duduk di saf pertama. Pakaiannya putih bersih, tunduk, seakan sedang berzikir. Ahmad tidak curiga, ia kira itu salah satu ustaz. Namun, ketika ia salam dan menengok ke saf depan, orang itu tidak ada. Ia berlari keluar, tidak ada siapa-siapa, dan karpet tempat orang itu duduk basah. Malam ketiga, suara dari langit-langit. Setelah membaca ayat kursi seperti biasa, Ahmad tidur di asrama. Tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Padahal bangunan itu tidak punya loteng. Langkah itu terus berjalan bolak-balik, seolah mengawasi. Ia membaca ayat kursi dalam hati. Dan suara itu langsung berhenti. Keesokan paginya, ia bertanya pada Ustaz Syakur. Dan jawaban sang ustaz membuat Ahmad terdiam. Kalau kamu istiqamah dengan ayat kursi, kadang Allah beri kemampuan melihat yang tak kasat mata. Tapi jangan takut, itu bukan untuk menakutimu. Itu peringatan, agar kamu makin dekat kepada Allah. Malam keempat, penglihatan yang berbeda. Inilah malam yang tak akan pernah Ahmad lupakan. Saat ia membaca ayat kursi dalam keadaan gelap, tiba-tiba matanya terasa berat. Namun, ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di ruangannya. Ia melihat masjid, tapi tidak kosong. Penuh dengan sosok-sosok berjubah, duduk diam, menghadap kiblat. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi semuanya memancarkan cahaya. Ahmad ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis. Lalu tiba-tiba semuanya menghilang, dan ia kembali ke tempat tidurnya. Tapi kali ini, tubuhnya harum. Dan sajadahnya basah seperti habis dipakai salat. Malam kelima, mimpi dari seorang tua berjubah. Ahmad bermimpi bertemu seseorang berjubah putih. Wajahnya bersinar. Ia berkata, teruskan bacaanmu, karena setiap kali kamu membaca ayat kursi, satu lapis perlindungan turun kepadamu. Tapi ingat, jangan bangga dengan penglihatan. Banggalah saat hatimu tidak goyah walau sendirian dalam gelap. Ahmad terbangun dengan linangan air mata. Sejak malam itu, ia tidak pernah takut lagi. Ia justru merasa lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih sering menyendiri untuk membaca Al-Quran. Hikmah dari kisah Ahmad. Sahabatku, kisah ini mengajarkan kita bahwa 1. Ayat kursi adalah ayat paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hari, An-Nasai. 2. Membaca ayat kursi bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk perlindungan spiritual yang nyata, baik dari jin, setan, maupun rasa takut dalam hati. 3. Kadang Allah bukakan sedikit tirai dunia gaib, bukan untuk menakutkan, tapi untuk menguatkan iman. 4. Jangan sombong kalau diberi kelebihan.
Sebaliknya, gunakan itu untuk makin taat dan rendah hati. Kalau kamu punya kebiasaan membaca ayat kursi, teruskan. Jadikan itu pelindung di setiap waktu. Dan kalau kamu pernah punya pengalaman aneh saat membacanya, tulis di kolom komentar ya. Insya Allah bisa jadi kisah inspirasi berikutnya. Like dan subscribe jika kamu ingin terus mendapatkan kisah-kisah Islami yang penuh misteri, hikmah, dan inspirasi. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senang berzikir dan diberi perlindungan dari segala gangguan siang dan malam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.